Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak. Matematika kita pada hari ini. Sebelumnya, kemudian saya mengucapkan sapaan kepada para audiens. Yang terhormat Ibu Vina Erita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan matematika. Yang terhormat pemateri seminar matematika Saudari Fitri Pita dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa-mahasiswi semester 6 jurusan pendidikan matematika. Selamat sore semuanya. Sore. Alhamdulillah, alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita semua kenikmatan yang tak terhingga, di antaranya kesadaran iman, kesehatan serta kesempatan yang berbahagia ini. Sehingga kita dapat bersama-sama dapat mengikuti seminar pada sore hari ini. Agar acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa di dalam hati, seraya menadahkan tangan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sore hari ini kita di ruangan Zoom untuk mengikuti kegiatan seminar pendidikan matematika, yang mana pada sore ini pemateri yaitu Fitri Pipi Ardiani yang akan membahas tentang teorema dan Noether. Nah, sebelum kita mendengarkan bahasan materi dari saudari Fitri Pipi Ardiani, saya ingin mendengarkan pendapat dari teman-teman yang ada di ruang pada saudari Rahmalia Putri. Pada saudari Rahmalia Putri bisa berikan di sore hari ini. Kira-kira apa motivasi Rahmalia Putri mengikuti kegiatan Zoom hari ini? Saudara Rahmalia, mic-nya belum dihidupkan. Izin, maaf tadi ada kesalahan teknis. Motivasi saya mengikuti Zoom pada sore hari ini adalah yang pertama saya ingin berpartisipasi dalam pembuatan tugas atau seminar dari teman kita Fitri Pipi Adriani, dan saya ingin menambah pengetahuan lagi mengenai teori ataupun pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Fitri Pipi Adriani, karena sebelumnya kan materi atau materinya ini belum kita pelajari, jadi saya ingin memperluas lagi pengetahuannya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pada saudari Rahmalia Putri. Untuk yang selanjutnya saya ingin mendengarkan pendapat atau motivasi dari saudari Julika. Pada saudari Julika, persilahkan. Saudari Julika ada di tempat. Saudari Julika. Julika. Oh, itu ditanya. Bagaimana dengan saudara Rifandi? Saudara Rifandi? Bentar Kak. Oh, Rifandi atau Julika? Oh, udah. Julika ada. Tak jadi? Oke, mau Julika atau saudara Rifandi nih yang mau memberikan pendapat? Julika ada moderator. Julika? Oke, silakan saudari Julika. Baiklah, untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam Zoom ini agar menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui apa yang akan dipresentasi oleh
penyaji. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Zulika. Demikianlah yang motivasi dari teman kita. Jadi, saya tidak memperpanjang waktu. Kita langsung saja mendengarkan pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Fitri Tipi Adriani. Kepada Saudari Fitri Tipi Adriani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Fitri Pipi Ardiani, kelas Matematika semester 6. Di sini saya ingin mempresentasikan melalui video Zoom kita untuk melaksanakan tugas dengan pelajaran seminar proposal pendidikan matematika. Dengan judul yang saya ambil yaitu Teorema de Moivre. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan lebih detailnya, saya mau bertanya kepada rekan-rekan semuanya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu Teorema de Moivre? Belum. Jadi teman-teman semuanya kan belum pada mengetahui nih apa itu Teorema de Moivre. Baik, kita masuk ke bab 1 yaitu mengenai pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan itu ada beberapa poin penting yang saya paparkan melalui PowerPoint yang ada di layar Zoom kita, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tujuan penelitian. Baik, kita masuk ke latar belakang. Nah, untuk teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwa dalam matematika, rumus de Moivre ini juga dikenal sebagai Teorema de Moivre dan identitas Moivre. Menyatakan bahwa untuk sembarang bilangan real X dan bilangan bulat N, itu berlaku bahwa cos X tambah I sin X pangkat 6 sama dengan cos NX tambah I sin X, di mana I adalah satuan imajiner dalam kurung I pangkat 2 sama dengan min 1. Rumusnya dinamai Abraham de Moivre, meski ia tidak pernah menyatakannya dalam karyanya. Ekspresi cos X tambah I sin X itu terkadang disingkat menjadi cis X. Rumus penting karena menghubungkan bilangan kompleks dan trigonometri dengan memperluas ruas kiri dan kemudian membandingkan bagian real dan imajiner dengan asumsi bahwa X adalah bilangan real. Teman-teman semuanya, kita dapat memperoleh persamaan yang berguna untuk cos NX dan sin NX dalam bentuk cos X dan sin X. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di mana rumus de Moivre itu merupakan pendahulu dari rumus Euler. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu rumus Euler dan bentuknya seperti apa? Sudah tahu teman-teman semuanya? Teman-teman di sini bisa melihat dari paparan slide PPT saya, di mana rumus dari Euler itu merupakan E pangkat IX sama dengan cos X tambah I sin X. Dengan X dinyatakan dalam radian, bukan derajat yang menetapkan hubungan mendasar antara fungsi trigonometri dan fungsi eksponensial kompleks. Teman-teman semuanya, rumus de Moivre dapat diturunkan menggunakan rumus Euler, teman-teman, dan hukum eksponensial untuk pangkat bilangan bulat. Jadi, untuk hukum eksponensial dengan bentuk pangkat bilangan bulat, rumusnya seperti E pangkat IX kali N sama dengan E pangkat INZ. Dan dikarenakan rumus Euler itu menyiratkan bahwa ruas kiri sama dengan dalam kurung cos X tambah I kali sin X pangkat N.
Sedangkan ruas kanannya sama dengan cos nx tambah I sin nx. Jadi di sini untuk rumus Euler, teman-teman, ruas kiri dan juga ruas kanan itu memiliki rumus yang berbeda. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah di mana permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini atau dalam PowerPoint ini yaitu merupakan teorema de Moivre. Adapun tujuan penelitian dalam tugas seminar pendidikan matematika ini yaitu untuk mengetahui teorema de Moivre. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Di mana saya menggunakan kajian pustaka serta menghimpun jurnal-jurnal yang berkenaan dengan sebagai teorema de Moivre, teman-teman. Kita masuk ke bab 2, yakni materi pendukung. Ada beberapa poin penting yang saya paparkan di slide ini. Yang pertama, rumus de Moivre. Dan yang kedua, kaitannya dengan rumus Euler. Nah, dan ini kita masuk ke pembahasan rumus de Moivre secara khusus. Di mana dalam matematika tadi sudah saya jelaskan bahwa rumus de Moivre ini dikenal sebagai teorema de Moivre dan identitas Moivre. Menyatakan untuk sembarang bilangan real X dan bilangan bulat N berlaku bahwa rumus de Moivre ini cos X tambah I kali sin X pangkat N sama dengan cos NX tambah I sin NX. Di mana I adalah satuan imajiner, I pangkat 2 sama dengan min 1. Tadi sudah saya jelaskan di latar belakang bahwa rumus de Moivre ini, teman-teman, itu dinamai Abraham de Moivre. Ekspresi cos X tambah I sin X terkadang disingkat menjadi cis X, teman-teman. Jadi rumus pentingnya karena menghubungkan bilangan kompleks dan trigonometri. Jadi rumus yang menghubungkan bilangan kompleks dan trigonometri ini saling berkaitan di dalam rumus de Moivre. Dengan memperluas ruas kiri dan kemudian membandingkan bagian real dan imajiner dengan asumsi bahwa X adalah bilangan real. Kita dapat memperoleh persamaan yang berguna untuk cos NX dan sin NX dalam bentuk cos X dan sin X. Baik, teman-teman, di sini kita masuk ke kaitannya dengan rumus Euler. Dari paparan PPT ini, teman-teman juga sudah bisa melihat bahwasanya rumus de Moivre ini kan merupakan pendahulu dari rumus Euler. Jadi sebelum adanya rumus Euler, maka sudah muncul rumus de Moivre, teman-teman. Di mana E pangkat IX sama dengan cos X tambah I kali sin X. Dengan X dinyatakan dalam radian, bukan derajat, yang menetapkan hubungan mendasar antara fungsi trigonometri dan fungsi eksponensial kompleks. Teman-teman semuanya, bahwa kaitan dalam rumus Euler ini, rumus de Moivre dapat diturunkan menggunakan rumus Euler dan hukum eksponensial untuk pangkat bilangan bulat. Dengan rumus E pangkat IX kali N sama dengan E pangkat INZ. Karena rumus Euler itu menyirat bahwa ruas kiri sama dengan cos X tambah I kali sin X pangkat N. Sedangkan ruas kanannya sama dengan cos NX tambah I sin X. Baik, kita masuk ke bab 3, yakni pembahasan. Di mana ada beberapa poin penting yang ada di dalam bab 3 ini. Ada pengertian teorema de Moivre, bukti teorema de Moivre, kegunaan teorema de Moivre, serta contoh-contoh soal dalam teorema de Moivre. Baik, teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni pengertian teorema de Moivre. Untuk teman-teman ketahui, atau rekan-rekan Zoom yang hadir pada sore yang berbahagia ini,
bahwa teorema de Moivre ini merupakan salah satu teorema dasar bilangan kompleks yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bilangan kompleks. Nah, jadi apapun permasalahan yang ada pada bilangan kompleks dapat kita selesaikan melalui rumus teorema de Moivre, teman-teman. Teorema de Moivre adalah teorema khusus bilangan kompleks yang digunakan untuk memperluas bilangan kompleks yang dipangkatkan ke bilangan bulat apapun. Jadi rumus de Moivre ini menyatakan bahwa untuk semua nilai real X dengan rumus umumnya yakni cos X tambah I kali sin X kali N sama dengan cos NX tambah I kali sin NX. Di mana N itu merupakan bilangan bulat apapun, rekan-rekan semuanya. Sampai di sini kalian sudah paham untuk pengertian teorema de Moivre, teman-teman? Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni bukti teorema de Moivre. Di mana teorema de Moivre ini, teman-teman, dapat dibuktikan dengan bantuan-bantuan induksi matematika. Di mana adapun bentuk dari bantuan induksi matematika ini bisa teman-teman lihat di paparan PowerPoint saya dengan rumus Pn sama dengan cos X tambah I kali sin X kali N sama dengan cos NX tambah I sin X, dan itu merupakan langkah 1 dari pembuktian bantuan induksi matematika. Di mana langkah satunya untuk N itu kita masuki bilangan 1. Jadi kita masuklah ke dalam rumus untuk pembuktian dalam bantuan induksi. Cos X tambah I kali sin X sama cos X tambah I kali sin X dikalikan 1, di mana N tadi kita misalkan 1 sama dengan cos 1 kali X tambah I sin 1 kali X sama dengan cos X tambah I kali sin X. Yang mana Pn itu benar untuk N sama dengan 1. Jadi ada langkah 1 ini adalah cara kita membuktikan dengan bantuan induksi matematika, teman-teman. Baik, kita masuk ke langkah kedua, menggunakan asumsikan PK maka benar. Yakni rumusnya adalah cos X tambah I kali sin X kali K sama dengan cos kali KX tambah I kali sin KX. Merupakan langkah kedua dalam bantuan induksi. Kita lanjut ke langkah ketiga, di mana kita harus membuktikan nih teman-teman, apakah P dalam kurung K tambah 1 itu bernilai benar atau tidak. Artinya, kita harus menggunakan rumus-rumus yang telah terpaparkan tadi sebelumnya. Yakni kita masuklah rumus yang ada di bantuan induksi matematika tadi. Cos X tambah I kali sin X dikali K tambah 1 sama dengan cos X tambah I kali sin X dikali dengan K cos X tambah I kali sin X. Sama dengan cos KX tambah I kali sin KX dikalikan cos X tambah I kali sin X. Maka menggunakan 1 sama dengan cos KX kali cos X dikurang sin KX dikali sin X. Tambah I kali sin KX kali cos X tambah cos KX kali sin X. Ditutup kurung. Sama dengan cos K tambah 1 kali X tambah I kali sin dalam kurung K tambah 1 kali X. Jadi untuk penyelesaian terakhirnya hasilnya adalah cos K tambah 1 kali X tambah I kali sin dalam kurung K tambah 1 kali X. Nah, sampai di sini untuk langkah ketiga, apakah teman-teman sudah mengerti bagaimana cara kita menggunakan bantuan induksi dalam matematika dalam menyelesaikan teorema de Moivre ini? Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni masuk ke dalam kegunaan teorema de Moivre. Di mana teman-teman bisa melihat bahwa teorema de Moivre ini digunakan untuk berbagai jenis tujuan. Beberapa kegunaan terpentingnya itu adalah yang pertama menemukan akar bilangan kompleks. Yang kedua menemukan hubungan antara pangkat fungsi.
trigonometri dan sudut trigonometri. Nah, jadi dengan menggunakan bantuan dari teorema de Moivre, kita bisa menyelesaikan hubungan-hubungan antara pangkat fungsi trigonometri dan juga sudut-sudut trigonometri. Yang selanjutnya mampu menyelesaikan perpangkatan bilangan kompleks. Jadi kegunaan teorema de Moivre ini sangat berpengaruh dalam perpangkatan bilangan kompleks maupun pangkat fungsi trigonometri dan sudut trigonometri ya teman-teman. Baik, kita masuk ke dalam kegunaan yang pertama. Dan ini merupakan pembahasan lebih detailnya teman-teman dalam kegunaan teorema de Moivre. Yang pertama, menemukan akar bilangan kompleks. Adapun bentuk polar dari bilangan kompleks adalah Z sama dengan R dikali cos X tambah sin X. Kemudian untuk akar ke N bilangan kompleks, maka kita masukkanlah ke dalam bentuk polar tadi. Z1 per N sama dengan R kali 1 per N dikali cos X tambah I kali sin X. Dikalikan 1 per N. Lanjut, Z kali 1 per N sama dengan R kali 1 per N dikali cos dalam kurung X tambah 2K kali V per N. Tambah I kali sin kali X tambah 2 kali K V per N. Di mana K merupakan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita lanjut teman-teman, kegunaan yang kedua. Merupakan menemukan hubungan antara pangkat fungsi trigonometri dan sudut trigonometri. Nah, di sini dalam menemukan hubungan antara pangkat fungsi trigonometri dan sudut trigonometri menggunakan bentuk polar bilangan kompleks untuk mempresentasikan bilangan kompleks menggunakan trigonometri, teman-teman. Baik parameter bentuk persegi panjang dan kutub adalah sebagai berikut. A sama dengan R kali cos X dan B sama dengan R kali sin X. Lanjut ke slide selanjutnya, di mana R sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Dan tan X sama dengan B per A. Artinya, Z sama dengan A tambah I kali B sama dengan R dalam kurung cos X tambah I kali sin X. Kita lanjut ke kegunaan yang ketiga, teman-teman. Kekuatan bilangan kompleks, di mana kita dapat dengan mudah menyelesaikan pangkat bilangan kompleks menggunakan teorema de Moivre. Hal ini dapat kita pahami dengan menggunakan contoh-contoh sebagai berikut. Yang pertama, contoh evaluasi, yakni akar 3 tambah I dikali 200. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dan memahami cara-cara penyelesaiannya. Misalkan Z sama dengan akar 3 tambah I dibandingkan dengan Z sama dengan X tambah I kali Y, di mana X sama dengan akar 3Y sama dengan 1. Dan ini merupakan langkah-langkah dalam menentukan kekuatan bilangan kompleks atau evaluasinya. Z sama dengan R kali cos bukan 0 tambah I sin bukan 0. R sama dengan akar X kali 2 tambah Y kali 2. Sama dengan akar 3 kali 2 tambah 1 kali 2. R sama dengan 2. Bukan 0 sama dengan tan kurang 1 dalam kurung Y per X. Sama dengan tan kurang 1 dalam kurung 1 per akar 3 sama dengan V per 6. Z sama dengan R kali cos bukan 0 tambah cos bukan 0. Z sama dengan 2 kali cos V per 6 tambah I kali sin V per 6. Z kali 200 sama dengan Z kali 200 sama dengan 2 kali cos V per 6 tambah I kali sin V per 6 kali 200. Di mana Z kali 200 sama dengan 2 kali 200 kali 200 dikali cos V per 6 tambah I kali sin V per 6 kali 200.
di mana kita menggunakan teorema de Moivre dalam menyelesaikannya menjadi bentuk Z kali 200 sama dengan 2 kali 200 dikalikan cos kali 200 V per 6 tambah I kali sin 200 V per 6. Z kali 200, 2 kali 200, min 1 per 2 dikurang 1 kali akar 3 per 2. Z kali 200 sama dengan 2 kali 200 kali 1 per 2 tambah I kali akar 3 per 2. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni contoh-contoh soal dalam teorema de Moivre. Rekan-rekan semuanya bisa melihat dalam paparan PowerPoint yang saya paparkan di layar Zoom kita. Yang pertama soalnya adalah perluas 1 tambah I kali 200. Maka bentuk penyelesaian dalam soal nomor 1 ini sebagai berikut. Kita misalkan Z sama dengan 1 tambah I bandingkan dengan Z sama dengan X tambah I kali Y. Di mana X sama dengan 1, jadi Z sama dengan R kali cos bukan 0 tambah I kali sin bukan 0. Menjadi R sama dengan akar X kali 2 tambah Y kali 2 sama dengan akar 12 tambah akar 1 per 2 tambah 1 per 2. Maka menjadi R sama dengan akar 2. Di mana bukan 0 sama dengan tan kurang 1 Y per X sama dengan tan min 1, 1 per 1 sama dengan V per 4. Di mana Z sama dengan R cos bukan 0 tambah I kali sin bukan 0. Dan menjadi Z sama dengan akar 2 kali cos V per 4 tambah I kali sin V per 4 kali 100. Di mana Z 100 sama dengan 2 kali 50 kali cos V per 4 tambah I kali sin V per 4 kali 100. Kita lanjut menggunakan teorema de Moivre dalam contoh soal yang pertama menjadi bentuk seperti Z kali 100 sama dengan 2 kali 50 dikali cos 100 kali V per 4 tambah I kali sin per 100 kali V per 4. Z kali 100 sama dengan 2 kali 50 dikali min 1 tambah I kali 0. Maka menjadi bentuk hasilnya Z kali 100 sama dengan 2 kali 50. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini kalian sudah mengerti? Kita contoh soal yang kedua bisa teman-teman lihat di layar Zoom kita, yakni berbunyi perluas 3 tambah 3 kali I kali 40. Maka bentuk penyelesaiannya adalah kita misalkan Z sama dengan 3 tambah 3 kali 1. Bandingkan dengan Z sama dengan X tambah I kali Y, di mana X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3. Menjadi Z sama dengan R kali cos kali bukan 0 tambah I sin kali sin bukan 0, di mana R sama dengan akar X kali 2 tambah Y kali 2, sama dengan akar 3 kali 2 tambah 3 kali 2, menjadi R sama dengan 2 akar 3. Bukan 0 sama dengan tan kali min 1 kali Y per X sama dengan tan min 1 kali 3 per 3 tambah V per 4. Di mana Z, R kali cos bukan 0 tambah I kali sin bukan 0. Z sama dengan 3 akar 2 cos kali V per 4 tambah I kali sin V per 4. Z kali 40 sama dengan 3 akar 2 cos kali V per 4 tambah I kali sin V per 4 kali 1 kali 40. Di mana Z kali 40 sama dengan 3 kali akar 2 dikali 40 dalam kurung cos kali V per 4 tambah I kali sin V per 4 dikali 40. Maka sama seperti contoh soal yang pertama, kita menggunakan teorema de Moivre dengan melanjutkan menjadi Z kali 40 dalam kurung 3 akar 2 kali 40 dalam kurung cos kali 40 V per 4 tambah I kali sin V
per 4. Di mana Z kali 40 sama dengan 3 akar 2 kali 40 I 1 tambah I kali 0 sama dengan Z kali 40 sama dengan dalam kurung 3 kali akar 2 dikali 40. Halo teman-teman semuanya. Sampai di sini kalian sudah mengerti untuk contoh soal yang pertama dan yang kedua. Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Dengan bunyi soal, sederhanakan cos X tambah I kali sin X per sin X tambah I kali cos X kali 8. Maka bentuk penyelesaian yang dapat kita peroleh adalah sama dengan cos X tambah I kali sin X per sin kali X tambah I kali cos X kali 8. Menjadi cos X tambah I kali sin X 8 per 1 kali 8 dalam kurung cos X dikurang I kali sin X dikali 8. Maka rasionalisasi yang kita dapatkan dalam menyederhanakan bentuk teorema de Moivre ini adalah sama dengan cos 8X tambah I kali sin 8X kali 2 per cos 2 kali 8X dikurang I2 dikali sin 2 kali 8X. Sama dengan 2 cos 16X tambah I kali sin 16X karena cos 2 kali 8X dikurang 12 dikurang I2 dikali sin 2 kali 8X maka menjadi bentuk cos 2 kali 8X tambah sin 2 kali 8X sama dengan 1, teman-teman. Nah, jadi teman-teman semuanya, dari bentuk pembahasan yang saya bicarakan dari awal hingga akhir, mulai dari pengertian, mulai dari kegunaan, dan juga bentuk-bentuk rumus dalam teorema de Moivre kaitannya dengan rumus Euler, apakah kalian sudah paham dari awal sampai akhir? Saya rasa kalian sudah mengerti. Saya rasa kalian sudah mengerti. Jadi untuk contoh soal dari 1 sampai 3, cara menyederhanakan, cara merasionalisasinya dengan menggunakan teorema de Moivre, nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Baik teman-teman semuanya, kan kalian belum pada paham nih mengenai contoh soal yang saya jelaskan tadi karena saya pikir karena secara virtual itu agak sulit memahami. Saya akan mengulangi penjelasan saya yang dari awal tentang contoh soal saja ya teman-teman, karena di sini kan kalau untuk pengertian, kegunaan kalian pasti sudah paham lah.
Baik, teman-teman semuanya, dari latar belakang contoh soal yang saya jelaskan tadi, maka rumus De Moivre ini kan sangat penting nih dalam dunia pendidikan matematika, karena kita sebagai mahasiswa yang basicnya ilmu pendidikan matematika itu harus mengetahui apa itu rumus De Moivre, apa itu rumus Euler, kaitannya seperti apa, latar belakang sebelum terbentuknya rumus Euler itu seperti apa. Karena suatu saat ketika kita sudah menjadi sebagai tenaga pendidik, kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bentuk bilangan kompleks, fungsi trigonometri maupun sudut-sudut dalam trigonometri, kita harus menggunakan rumus Euler itu, teman-teman. Jadi rumus Euler ini memang diturunkan menggunakan rumus Euler sebenarnya. Dengan rumus umumnya baik, rekan-rekan Zoom yang saya cintai, yang sudah meluangkan waktu kesempatannya untuk mendengarkan presentasi saya di video Zoom kita kali ini. Tadi waktunya sudah habis, jadi saya lanjutkan lagi untuk sesi kedua ini, melanjutkan penjelasan mengenai teorema De Moivre. Di mana rumus dari De Moivre ini sendiri kan tadi sudah saya jelaskan. Terus kaitannya dengan rumus Euler juga saya sudah jelaskan. Kegunaan-kegunaan dalam rumus De Moivre dalam pendidikan ilmu matematika sudah saya jelaskan. Dan bukti-bukti teorema De Moivre itu dalam ilmu pendidikan matematika sudah saya jelaskan. Sampai di sini apakah teman-teman sudah paham atau masih butuh penjelasan saya yang lebih bersifat spesifik atau tidak, teman-teman semuanya? Halo teman-teman semuanya, apa kalian masih standby di layar Zoom kita? Jadi yang sangat penting ini merupakan adalah kegunaan teorema De Moivre, teman-teman. Karena dengan menggunakan teorema De Moivre, kalian mengetahui nih apa sih kegunaan teorema De Moivre ini dalam pendidikan matematika. Karena judulnya saja itu kayak asing, yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi saya harap dengan melalui presentasi saya, kalian sudah paham, sedikit banyaknya juga sudah mengetahui apa itu teorema De Moivre. Jadi ketika kita belajar mengenai pangkat-pangkat fungsi trigonometri, sudut trigonometri, maupun perpangkatan bilangan kompleks, dan juga menemukan akar bilangan kompleks, kita harus menggunakan teorema De Moivre ini, teman-teman. Karena memiliki kegunaan sendiri dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ilmu pendidikan matematika. Jadi di sini sudah banyak sekali contoh soal yang bersifat evaluasi yang saya paparkan tadi. Jadi untuk teman-teman semuanya, jika suatu saat ada soal yang bermuncul mengenai bilangan kompleks, maka kalian bisa melihat PowerPoint yang saya paparkan dalam layar Zoom kita. Karena di situ sudah saya jelaskan secara detail langkahnya step by step. Jadi saya harap kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Dan kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang sangat berlian ya. Jadi bisa memperoleh ilmu yang belum pernah kita pelajari. Untuk teman-teman, contoh soal ini sangat penting ya. Bisa dilihat di Halo teman-teman semuanya. Kita lanjut ke penjelasan saya mengenai
mengenai teorema de Moivre ini tadi sampai ke pembahasan contoh soal. Nah, di sini apakah teman-teman sudah paham mengenai contoh soal yang saya paparkan tadi? Atau masih ada yang ragu? Atau masih ada yang belum paham? Nah, jadi untuk penjelasan cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan Zoom semuanya. Jika ada pertanyaan, nanti kita serahkan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Halo moderator. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Untuk acara selanjutnya, kita masuki sesi tanya jawab. Langsung saja pada audiens yang ada di ruangan Zoom, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya, Oke, baik. Silakan Saudara Julika. apa rumusnya yang bisa kita gunakan dalam teorema de Moivre dengan bantuan induksi? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Kepada pemateri, apakah sudah dicatat pertanyaan dari Saudari Julika? Dan apakah jelas pertanyaannya? Baik moderator, untuk Saudara Julika bisa mengulangi pertanyaannya. Oke, pada Saudari Julika, tolong diulangi lagi pertanyaannya dengan lebih jelas. Apa rumus yang bisa kita gunakan di dalam teorema de Moivre dengan bantuan induksi? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Julika. Bagaimana Saudari Vivi? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Baik, moderator, terima kasih. Sudah sangat jelas. Kasih saya waktu berapa menit untuk menjawab pertanyaan Saudari Julika Stepani. Oke, baik. Silakan Saudari Vivi. Izin moderator mau bertanya. Oke, sebelum saya sudah ada ternyata antusias sekali ternyata audien yang ada di ruangan Zoom hari ini. Oke, silakan Saudari Resti. Untuk pertanyaannya, sebutkan fungsi dari teorema de Moivre pada makalah Fitri Pipi. Itu saja moderator. Oke, baik. Terima kasih. Pada Saudari Vivi, apakah pertanyaan kedua sudah dicatat? Terdengar jelas? Sudah moderator, tapi kasih waktu saya waktu ya untuk menjawab pertanyaan Resti Andini Putri juga, karena saya lagi mencari jawabannya. Oke, baik. Silakan. Oke, kita tunggu jawaban dari Saudari Vivi. Sambil menunggu, mungkin ada teman-teman audien yang mau menyampaikan sedikit tentang apa yang sudah didapat, yang sudah dijelaskan oleh Saudari Vivi. Bagaimana dengan teman-teman di ruangan Zoom?
Paham. Oke, sambil menunggu Saudari Titi, saya mau dengarkan beberapa audiens yang menyampaikan kesannya setelah mengikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh pemateri tadi. Saudari Resti. Kira-kira bagaimana kesan dan kesannya tentang seminar pendidikan matematika hari ini? Bisa berikan pendapatnya, Saudari Resti? Alhamdulillah, sangat mengesankan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Saudari Vivi bisa kita pelajari, kita manfaatkan. Nah, itu saja kepada Saudari Vivi, apakah sudah menemukan jawabannya? Oke, terima kasih moderator. Saya akan mencoba jawab pertanyaan dari Saudari Resti Andini Putri. Yang dimana pertanyaan dia adalah sebutkan fungsi dari maaf sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Julika Stefani dulu ya. Yakni pertanyaannya adalah apa rumus yang bisa kita gunakan dalam teorema de Moivre dengan bantuan induksi? Nah, jadi sebelum saya menjawab, saya akan mengingatkan kembali nih kepada rekan-rekan Zoom kita bahwa rumus teorema de Moivre dengan bantuan induksi dalam matematika ini berada pada pembahasan bukti teorema de Moivre, yaitu berada di slide ke-13 PowerPoint yang saya paparkan di layar Zoom kita, di mana di situ sudah dijelaskan bahwa teorema de Moivre dapat dibuktikan dengan bantuan induksi dengan rumus umumnya, yakni Pn sama dengan cos X tambah I kali sin X kali dengan N, sama dengan cos NX tambah I kali sin NX, di mana memiliki beberapa langkah yang harus kita selesaikan. Yang pertama, langkah 1 itu meminsalkan untuk N sama dengan 1, masuklah ke dalam rumus yang merupakan pembuktian menggunakan bantuan induksi. Dan yang kedua, kita asumsikan bahwa P kali K itu merupakan benar atau tidak dalam bantuan induksi matematika. Dan yang ketiga, kita harus membuktikan lagi P kali K tambah 1 apakah itu benar atau tidak. Dengan menggunakan rumus yang sama, dengan memisahkan P kali K tambah 1. Bisa kalian lihat di slide yang ke-14. Di situ sudah saya paparkan juga step by step dalam membuktikan teorema de Moivre ilmu pendidikan matematika. Moderator, cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan untuk Saudari Julika Stefani. Apakah sudah paham? Saudaranya. Suaranya. Suaranya lupa. Oke. Terima kasih kepada Saudari pemateri atas jawabannya. Kepada Saudari Julika, bagaimana? Apakah sudah memahami jawaban dari Saudari Vivi dan apa ada tanggapannya? Silakan Saudari Julika. Ya, saya sudah memahami dan sudah mengerti apa yang dijelaskan oleh Saudari Vivi. Terima kasih untuk jawabannya.
Oke, terima kasih kepada Saudari Julika. Sepertinya Saudari Vivi tidak ada di ruangan Zoom. Ada, saya ada. Oh, ada. Oh. Nanti di-cut ya, nanti di-cut. Oke. Oke, kepada Saudari Vivi, apakah mau melanjutkan lagi menjawab dari pertanyaan Saudari Resti? Baik, moderator, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Resti Andini Putri, di mana bunyi pertanyaannya adalah, sebutkan fungsi dari teorema de Moivre ini. Jadi, untuk fungsi dari teorema de Moivre ini sudah sangat jelas ya. Ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, teorema de Moivre ini berfungsi menemukan akar-akar bilangan kompleks. Yang kedua, teorema de Moivre ini menemukan hubungan antara pangkat fungsi trigonometri dan sudut trigonometri dalam pendidikan matematika. Yang ketiga, menyelesaikan perpangkatan bilangan kompleks. Nah, dari ketika poin penting merupakan fungsi dari teorema de Moivre ini, saya kira itu sudah sangat jelas ya. Dalam dunia pendidikan matematika, ketika poin ini memang sangat amat penting yang harus kita ketahui, sehingga ketika kita menyelesaikan soal yang berkaitan ke dalam 3 poin penting ini, maka kita harus menggunakan rumus de Moivre ini. Jadi, untuk kegunaan ketika poin penting ini tadi, ada pembahasan lebih detailnya di slide ke-16, 17 juga. Yang pertama itu menemukan akar bilangan kompleks dengan rumus-rumus yang sudah saya paparkan. Yang kedua, menemukan hubungan antara pangkat fungsi trigonometri dan sudut trigonometri. Jadi dalam menemukan hubungan pangkat fungsi trigonometri dan sudut trigonometri itu menggunakan bentuk polar bilangan kompleks, sehingga mereka saling berkesinambungan di dalamnya. Dimana ketika kita ingin mempresentasikan bilangan kompleks menggunakan trigonometri, maka bentuk dari parameternya adalah A sama dengan R cos kali X dan B sama dengan R kali sin X. Yang selanjutnya adalah rumus yang harus kita gunakan dalam fungsi itu, R sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2, dan tan X sama dengan B per A. Artinya, Z sama dengan A tambah I kali B sama dengan R kali cos X tambah I kali sin X. Jadi, untuk poin yang kedua ini, rumusnya sudah sangat jelas ya, untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai sudut trigonometri dan fungsi trigonometri maupun akar bilangan kompleks. Yang selanjutnya, dalam menyelesaikan pangkat bilangan kompleks itu memang harus menggunakan teorema de Moivre. Jadi mereka di sana saling berkesinambungan. Tanpa dipungkiri, emang teorema de Moivre ini sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu. Baik, moderator, cuma itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Resti Andini Putri. Jika ada yang kurang paham, bisa dipertanyakan lagi ke yang bertanya. Oke, terima kasih kepada Saudari Vivi atas jawabannya. Bagaimana dengan Saudari Resti? Apakah sudah memahami jawaban dari Saudari Vivi? Atau ada tanggapan lain? Baik, jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih untuk Saudara Pipi jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih kepada Saudari Resti yang sudah meluangkan waktunya dan bertanya tentang materi yang disampaikan oleh pemateri. Nah, sebelum kita menutup kegiatan seminar kita pada sore hari ini, mungkin dari Saudari Vivi yang akan menarik kesimpulan tentang
materi yang disampaikan pada hari ini. Silakan Saudara Vivi. Baik, terima kasih moderator sudah memberi kesempatan saya waktu cukup panjang dalam menyelesaikan tugas dari seminar pendidikan matematika ini, di mana saya bisa menjelaskan secara detail mengenai judul yang saya angkat, yaitu Teorema de Moivre. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah mau meluangkan waktu dalam mengikuti Zoom kali ini. Dan akan saya tarik kesimpulan bahwasanya dalam bidang bilangan kompleks, Teorema de Moivre ini merupakan salah satu teorema terpenting yang berguna menghubungkan bilangan kompleks dan trigonometri. Dan ini sudah sangat saya tekankan bahwa ketika ada contoh soal yang mempermasalahkan mengenai bilangan kompleks dan trigonometri, maka rekan-rekan semuanya bisa menggunakan Teorema de Moivre ini. Hal ini juga berguna untuk memperoleh hubungan antara fungsi trigonometri berbagai sudut. Dan Teorema de Moivre ini juga dikenal sebagai identitas de Moivre. Jadi kalau misalnya dalam soal itu mempertanyakan identitas de Moivre, maka artinya sama dengan rumus de Moivre ini. Jadi nama Teorema de Moivre ini sebenarnya kan diambil dari matematikawan besar de Moivre yang banyak memberikan kontribusi di dunia pendidikan matematika, terutama di bidang teori probabilitas dan aljabar. Jadi di sini kesimpulan yang bisa saya tarik hanya itu. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini dengan sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada para auden yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan seminar ini dari awal hingga akhir. Para auden sekalian yang berbahagia, demikian kegiatan seminar yang sudah kita lalui bersama-sama dengan baik dan lancar. Akhirnya saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata. Mohon maaf jika ada kesalahan sikap maupun kata-kata yang kurang berkenan di audiens kalian. Terima kasih kepada Ibu Vina selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan matematika yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan seminar pendidikan matematika ini. Pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan luar biasa, serta rekan-rekan seperjuangan mahasiswa-mahasiswi semester 6 jurusan pendidikan matematika yang sudah mengikuti kegiatan seminar dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.